Kamu pikir beli saham itu cara tercepat buat kaya? Salah besar. Justru itu cara tercepat buat ngerasa pintar sebelum akhirnya menyesal. Lo tahu nggak? Setiap tahun ribuan orang buka akun saham dengan semangat yang membara. Tapi cuma sebagian kecil yang masih bertahan setelah 6 bulan. Dan lucunya, bukan karena mereka nggak ngerti, tapi karena mereka ngerasa udah ngerti. Kayak lo baru belajar naik sepeda, belum bisa ngerem, tapi udah ngebut di turunan. Ya pasti jatuh. Tapi tunggu dulu. Kalau saham itu katanya cara orang kaya semakin kaya, kenapa justru banyak pemula yang malah bangkrut pelan-pelan? Nih, gue ceritain. Ada temen gue, namanya Dimas. Dia baru kerja, gajinya 6 juta. Pas lihat konten orang yang bilang saham BCA aja udah auto cuan, dia langsung buka akun sekuritas. Beli saham pertamanya, upload ke story. Investor baru lahir. 2 minggu pertama, setiap hari buka aplikasi saham. Lihat hijau sedikit, senyum. Lihat merah sedikit, panik. Bulan pertama, portofolio minus 10%. Bulan kedua, tambah top up. Bulan ketiga, minus 30%. Dan yang paling nyesek, bukan karena dia rugi uang, tapi karena dia baru sadar. Dia bahkan nggak ngerti apa yang dia beli. Mirip banget sama lo waktu beli barang diskon. Padahal nggak butuh. Cuma biar ngerasa pintar. Gue yakin lo juga pernah gini. Lihat saham naik, buru-buru beli. Lihat saham turun, panik, jual. Padahal itu bukan investasi. Itu refleks. Pemula di saham sering jatuh di 3 jebakan klasik. Yang pertama, over confidence bias. Baru dapat profit sedikit, langsung ngerasa jago. Padahal itu cuma hoki pasar. Yang kedua, herd mentality. Lihat orang rame beli saham X, langsung ikut. Nggak sadar, yang rame itu justru yang lagi jadi korban terakhir. Yang ketiga, short term syndrome. Niatnya investasi, tapi setiap jam dicek. Kayak nanam pohon, tapi setiap hari akarnya digali buat lihat udah tumbuh atau belum. Tapi yang paling bahaya bukan soal sahamnya, tapi mindsetnya. Karena kalau lo salah cara mikir, bahkan saham bagus pun bisa bikin lo miskin. Dan ini yang jarang disadarin banyak orang. Lo tahu nggak kenapa Warren Buffett bisa kaya dari saham? Bukan karena dia paling jago pilih saham, tapi karena dia paling sabar. Di dunia saham, sabar itu bukan cuma soal sikap, tapi strategi. Banyak orang pengen kelihatan hasilnya cepat, padahal saham itu kayak nanam pohon mangga. Lo tanam sekarang, siram setiap hari, tunggu beberapa tahun, baru bisa panen manis. Tapi kebanyakan pemula malah pengen kayak tanam Indomie. 3 menit langsung matang. Dan ketika pasar turun, mereka bilang, wah, saham bahaya nih. Padahal bukan sahamnya yang bahaya, tapi
ekspektasi lo yang nggak realistis. Coba deh, lo pikir, kalau semua orang bisa kaya dalam 3 bulan dari saham, kenapa masih ada yang kerja 8 jam sehari? Nah, ini gapnya. Karena yang dijual di internet itu bukan soal ilmunya, tapi mimpinya. Dimas tadi akhirnya kapok. Dia jual semua sahamnya pas minus 40%. Tapi setelah itu, dia mulai belajar dari nol. Baca laporan keuangan, nonton video edukatif, dan mulai nabung rutin setiap bulan. 6 bulan kemudian, portofolionya masih naik turun. Tapi dia nggak panik lagi. Karena sekarang dia ngerti satu hal penting, yaitu investasi itu bukan soal cuan cepat, tapi soal nunggu yang tepat. Dan jujur aja, ini yang paling susah dilakuin anak muda zaman sekarang. Karena sabar itu nggak trending. Yang trending itu profit harian, auto cuan, sinyal akurat, dan hal-hal yang bikin dopamin naik, tapi saldo turun. Jadi, lo mau jadi penonton hype atau pemain yang sabar? Nih, biar lo gak jadi korban berikutnya, ada 3 hal yang bisa lo lakuin mulai sekarang. Yang pertama, investasikan waktu sebelum uang. Luangin 1 jam seminggu buat belajar. Bukan cuma cara beli saham, tapi juga kenapa lo beli saham itu. Yang kedua, fokus ke waktu, bukan ke harga. Orang kaya mikir jangka panjang. Orang pengen kaya mikir harian. Kalau lo konsisten beli saham bagus setiap bulan, pasar boleh naik turun, tapi grafik hidup lo pelan-pelan naik. Yang ketiga, pahami resiko lo sendiri. Gak semua orang cocok di saham. Kalau lo deg-degan setiap lihat merah, mungkin reksadana atau ETF lebih cocok buat lo. Ingat, tujuan investasi itu bukan buat kelihatan keren, tapi buat hidup tenang. Karena percuma lo punya portofolio hijau, tapi pikiran lo merah setiap malam. Kadang kesalahan paling fatal bukan karena lo rugi, tapi karena lo nggak belajar dari rugi itu. Dimas rugi 40%, tapi dia dapat pelajaran yang nilainya jauh lebih mahal dari itu, yaitu saham nggak bisa nyelamatin lo dari ketidaksabaran. Dan mungkin sekarang giliran lo buat berhenti ngejar cepat. Mulailah ngejar paham. Karena pada akhirnya kekayaan nggak datang dari saham yang lo pilih, tapi dari keputusan yang lo ulang setiap bulan. Kalau lo pernah ngalamin hal yang sama, beli saham karena FOMO, terus nyesel, tulis di kolom komentar ya. Gue pengen baca cerita lo. Kadang lo gak butuh saham yang lebih hebat. Lo cuma butuh versi diri lo yang lebih sabar.